Sungai Bengawan Solo tidak hanya menjadi sumber air bagi kebutuhan sehari-hari penduduk, tetapi juga mendukung pertanian yang menjadi mata pencaharian utama. Kehidupan di desa ini sangat bergantung pada ritme alam, dengan anak-anak bermain di sungai dan para petani bekerja di ladang. Desa Salah mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam, menjadikannya sebuah tempat yang harmonis dan penuh kedamaian. Pada awal abad ke-18, Kartasura menjadi pusat kerajaan yang penting bagi Kerajaan Mataram Islam, yang pada masa itu menjadi salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Kota ini berkembang pesat, menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Di sini, kerajaan mengendalikan perdagangan, mempengaruhi wilayah sekitarnya, dan membentuk budaya Jawa yang kaya melalui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Namun, meskipun makmur, Kartasura tidak terlepas dari masalah internal yang mengganggu kestabilan kerajaan. Ketegangan antara kalangan bangsawan, terutama dalam perebutan kekuasaan, serta konflik dengan kelompok-kelompok lain di dalam kerajaan, mulai memunculkan gejolak yang memperlemah kontrol raja. Dalam kondisi ini, Kartasura mengalami berbagai tantangan yang memperburuk situasi politik di kerajaan, terutama ketegangan antara kerajaan dan kekuatan kolonial Belanda yang semakin mendominasi wilayah Jawa. Persaingan internal di kalangan keluarga kerajaan dan pengaruh eksternal dari Belanda semakin memperburuk keadaan, memicu ketidakstabilan yang pada akhirnya mempengaruhi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang ada menambah ketegangan, yang pada puncaknya akan membawa peristiwa-peristiwa besar yang mengubah jalannya sejarah kerajaan, termasuk pemberontakan dan pergeseran pusat pemerintahan menuju lokasi baru yang lebih strategis. Pada tahun 1742, ketegangan yang telah lama terpendam antara komunitas Tionghoa dan Kerajaan Mataram akhirnya meledak menjadi pemberontakan besar yang dikenal dengan nama Geger Pecinan. Ketidakpuasan kaum Tionghoa terhadap kebijakan diskriminatif kerajaan, termasuk pajak yang tinggi dan pembatasan ekonomi, menjadi penyebab utama meletusnya pemberontakan ini. Kerajaan Mataram pada saat itu berusaha mengontrol komunitas Tionghoa yang berkembang pesat dalam perdagangan dan perekonomian. Tetapi di sisi lain mereka juga sering diperlakukan dengan ketidakadilan, yang memicu perasaan terpinggirkan dan marah. Ketegangan sosial ini semakin meningkat saat pemerintah lokal di Kartasura memberlakukan kebijakan yang lebih keras terhadap orang-orang Tionghoa, yang akhirnya menyebabkan mereka merasa tidak punya pilihan selain memberontak. Pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Kartasura, tetapi juga meluas ke wilayah-wilayah lain di Jawa, menciptakan kekacauan yang luar biasa. Komunitas Tionghoa yang berjumlah cukup besar di kota-kota perdagangan utama seperti Surabaya dan Semarang ikut terlibat dalam pemberontakan, berusaha menggulingkan pemerintahan Mataram yang dianggap tidak adil. Konflik ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur kota dan menewaskan banyak orang, baik dari pihak pemberontak maupun pasukan kerajaan.